الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca di dalam Maulid mulai dari zikir, mulai dari salawat, mulai dari pengajian ilmu, kemudian juga daripada sifat dan juga hal-hal yang berkaitan cerita tentang kelahiran Rasulullah dan sunnah pribadi dan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dilakukan bahwasanya perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh semoga Allah Taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada para guru-guru kita, para orang tua kita, para syaitan kita, para ulama kita, para habaib kita, yang mana mereka telah membangun suatu fondasi yang amat kuat dengan keberadaan majelis-majelis yang semacam ini, yang membuat manusia untuk dekat kepada Allah, untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang semacam ini tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk mengajak kita untuk makin dekat kepada Allah, untuk makin dekat kepada Rasulullah, membuat kita agar kita makin istiqamah, membuat kita makin meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang semacam ini mengajarkan kita untuk menuntut rahmat dan kasih sayang antara sesama kita satu sama lain, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, sebagaimana demikian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita dengan taufik, dengan izin dari Allah taala. Kita sekalian dihadirkan di tempat yang mulia ini bukan untuk mengambil keuntungan dari kita, akan tetapi untuk memberikan keberuntungan kepada kita sekalian. Berapa banyak orang yang hadir di tempat ini dia pulang dengan membawa husnul khatimah, karunia besar dari Allah Taala. Berapa banyak orang yang biasa-biasa saja masuk hadir di majlis ini keluar menjadi seorang wali besar. Amin. Amin Allah. Amin. Sungguh hal yang demikian bukanlah hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khayra fadlihi bin nasi jalla 'ala al-tabi'id wal qiyas turubuhu bi'adad al-anwasi wa yuduhu jarin bi kulli hali. فليس يختص بالأنساب ولا بأهل الجد ولا الكتاب بل فيض فضل المنعم الوهاب فيه ابتداء يبصرنا كالعجاب. Karunia Allah Ta'ala menyebar di kalian makhluknya, dan karunia Allah Ta'ala tidak terbatas untuk mereka orang-orang yang ada di zaman dahulu saja. Akan tetapi Allah yang maha abadi dan karunia-Nya senantiasa abadi, yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang dulu, para aulia wassalihin, Allah mampu memberikannya kepada orang-orang sekarang. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad yang mana tempat ini dinisbahkan kepada tempat beliau di Al-Hawi di Kalim sana, disebutkan bahwa dari Imam Abdullah bin Ali al-Haddad tatkala masyarakat mengenal beliau, kemudian ada salah satu orang dari keluarga Syekh Abi Bakar bin Salim mengatakan, ini Habib Abdullah al-Haddad, dia mau jadi seperti kakek kita Syekh Abi Bakar bin Salim, bagaimana bisa hal itu dia capai? Ketika Habib Abdullah al-Haddad mendengar ucapan tersebut, maka dengan adab dan dengan rahmat dan kasih sayang berkata, wahai Habib, sesungguhnya yang memberikan Syekh Abu Bakar bin Salim kewalian yang luas itu siapa? Dalam Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah Ta'ala bisa nggak memberikan kepada saya sebagaimana memberikan kewalian kepada Syekh Abu Bakar bin Salim? Maka dijawab bisa, bisa dan lebih dari itu pun Allah Ta'ala bisa memberikannya kepada kita sekalian. Tapi tugas kita untuk berniat pasang niat kita untuk dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad itu beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya hal pertama yang langkah pertama yang dilakukan oleh seseorang yang ingin dekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan ke dalam hati orang tersebut secercah cahaya yang membuat dia ingin dekat kepada Allah Taala, ingin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, lawhatul iradah, cahaya yang membuat dia ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana karunia ini
wassalihin. Keinginan ini dan nur cahaya ini didapat dengan memperbanyak amalan taat seperti membaca tilawatul Al-Quran dan juga amalan taat dan ibadat lain. Inilah awal seseorang untuk mendapatkan karunia besar dari Allah. Sehingga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mendapatkan karunia besar dari Allah Taala, mendapatkan kewalian tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga wali yang setinggi apapun tidak dapat mencapai derajat sahabat yang paling rendah kedudukannya. Dengan apa mereka dapatkan itu? Karena mereka duduk, mereka lihat, mereka kumpul dengan makhluk yang paling mulia di alam semesta Nabi Muhammad SAW. Dan juga setiap orang yang duduk dengan aulia Rasulullah dia akan mendapatkan keberkahan tersebut. Jadi kita dengar kalau hadis Qasim, beliau menceritakan hadis Abdullah bin Ali bin Hamd al-Haddad waktu kecil dibawa oleh ayahnya dari Ali bin Muhammad al-Haddad, membawa beliau waktu kecil anaknya dibawa untuk ziarah kepada para aulia Rasulullah. Di antaranya adalah seorang sesepuh yang ada di pada hadis kita tersebut al-Hadis Abdurrahman bin Syekh al-Aidin. Maka tatkala sampai kepada beliau untuk mengambil berkah, Abdullah Haddad masih kecil. Abdurrahman bin Syekh al-Aidin mengatakan, saya ini bukan ulama, saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Tapi satu hal yang saya miliki. Dahulu saya pernah melihat wajah Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Karena itu kalian lihatlah kepada wajah saya, karena wajah ini mata ini telah melihat Syekh Abu Bakar bin Salim dan dilihat oleh Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhum ajma'in. Wahakala pandangan sambung menyambung secara silsilah kepada pandangan penglihatan kepada wali di atasnya hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis yang menjadi adalah hilah, adalah suatu upaya bagi kita di dalam menghadirkan diri kita bersama para aulia wa shalihin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan terus beliau hadir di tengah-tengah kita sekalian. Maka kami kita keluar dari majlis ini hendaknya ada suatu perubahan dalam diri kita. Semangat kita untuk lebih istiqamah, semangat kita untuk lebih istiqamah. Semuanya yang ada di dunia ini semuanya akan hilang, akan muncul dengan alaiha bayangka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa-apa yang untuk Allah itulah yang anggap yang abadi. Yang bukan untuk Allah maka itu akan panas dan akan habis. Yang bukan untuk Allah, apapun yang bukan untuk Allah akan panas dan habis. Apapun tidak ada yang abadi, yang langgeng di dunia ini. Yang kaya, kekayaannya tidak abadi baginya. Yang sehat, kesehatannya tidak abadi baginya. Yang punya umurnya dia hidup tidak akan selamanya. Yang punya keluarganya tidak ada yang abadi untuknya. Yang punya popularitas dan masalahnya abadi untuknya. Yang punya jabatan tidak abadi jabatannya. Akan tetapi yang abadi segala sesuatu yang dia lakukan untuk Allah Ta'ala. Al-Imam bin Muhammad Sayyidul Talib radhiyallahu anhu yang telah memberikan manfaat demikian banyak kepada umat manusia. Imam tersebut sepanjang masa di zamannya dan juga zaman kita ini. Beliau ketika wafat dan meninggal dunia, maka muridnya yang memimpikan beliau bertanya, bagaimana keadaanmu di sana? Dijawab oleh beliau dalam mimpi murid tersebut bahwasanya kami hasilkan dari barat, wa ta'abatil isyarat, wa mana ba'ani ghairu rukayat, wa kana masjidun fil lail. Segala dulu berkuah, orasi, ucapan yang dulu saya katakan semuanya hilang, semuanya habis begitu saja. Habis kemana? Habis karena kita masih limbah manfaatnya. Yang limbah ilmu beliau kan ini daripada tawabutnya beliau. Tapi beliau mau menunjukkan kepada kita hal yang terbesar yang memberikan manfaat kepada beliau adalah rukai'at, rakaat di yaumil lail. Rakaat yang dulu beliau rukukan, beliau sujudkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam itulah yang langgeng, yang abadi. Hingga disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Ali, nusibat ahlul munajat bihamdillah ta'ala wasta'adabu suhud wamtau qiyam idna manna mazdadaha man anaha wa hamdiha alladhiha amada wa qabal muhsud wa nahana al-babilata. Sesungguhnya mereka aulia Allah merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan. Alhamdulillah kita semua nikmat dapat. Akan tapi kelezatan tahajud belum kita dapatkan mana dia. Kelezatan tilawah kita mau tahu mana kelezatan tilawah tersebut seperti apa. Kelezatan ujalah sesuatu salihin yang Habib Ali mengatakan, saya kalau duduk dengan Habib Abu Bakar hatta setahun penuh saya kalau cari makan nggak bakalan cari minum. Kenapa? Nikmat di majelis beliau. Sebab di dalam majelis mereka itu menimbulkan tentram dan juga ketenangan di dalam batin dan kita yang urus
racun bagi ruh, bagi nyawa dan jiwa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dan berkah kepada mereka para awliya wa shalihin. Allah Ta'ala makmurkan majlis kita dengan rohaniyat yang semacam ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah jadikan majlis kita majlis yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala, dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tidak ada seorang pun yang keluar dari maulid ini melainkan dia menjadi orang yang beruntung, melainkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dia diwafatkan dalam husnul khatimah. Kita doakan guru kita Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada beliau, kita berikan keluarga bersama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad dan juga para kita, para ulama kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan afiat kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya man waffaqa ahlal khair وأعنهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم